Dan ini yang sini pejantan, Mbah. Yang sini betina ini 15 ton, yang pejantan 40 ton kolamnya. Oke. Nah, yang penasaran tadi, Mbah, harganya kemudian kisaran berapa yang Jadi itu gini, Mas. Yeah. Yang 200 ekor langsung saya jual, langsung laku. Nah, itu lakunya per ekor 20.000. Itu kelasnya sudah kelas bahan keeping atau KC ataupun show quality. Ini 3 ini. Semua ada di situ. Oke. Dan Seribu koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video kita kali ini ya. Nah sahabat koi, seperti biasa sahabat koi kami ajak untuk jalan-jalan ya. Kali ini saya ada di mana? Nah sahabat koi, nanti akan kita reviewkan salah satu produknya Isaku Koi. Nah, Isaku Koi mungkin sahabat koi udah nonton video sebelumnya. Jadi kita kemarin seleksi beberapa jenis ikan koi dan kali ini kita datang ke Isaku Koi. Nah, pemiliknya siapa? Sahabat koi bisa lihat di video kita kali ini. Nah, hari ini kita akan review dan mungkin akan tanya untuk harganya berapa sih? Nanti kita akan tahu sama ngobrol sama ownernya. Namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. 1000 koi 1000 warna. Yuk kita ngobrol untuk cari informasi. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini, Mbah? Alhamdulillah. Baik-baik. Masih diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Masih bisa melaksanakan kegiatan rutin. Bongkar pasang ikan, Bang ya. di kolam yang ini, kolam legend ini, Bang ya. Di belakang rumah ini, Bang ya. Ini sahabat ya, tepat di belakang rumah. Ini mulai tahun 2001 ya tetap begini-begini aja lah. Seperti orangnya. Tetap kecil, tidak pernah besar. Oke, karena tapi yang dikenal banyak produk jenengan ya, karena di sini adalah tempat jenengan mengembangkan ikan koi dari beberapa jenis jenengan silang dan menghasilkan banyak jenis ikan koi yang mungkin sekarang dinikmati oleh para penghobi, bukan kelas pasar nih Bang. Jadi kelasnya lebih ke penghobi ikan-ikan koi yang atau mungkin belum familiar didengar oleh para, mungkin yang kita sebagai yang muda itu juga nggak begitu familiar dengan jenis-jenis ikan koi yang jenengan pernah cetak di sini. Ya karena sekarang zamannya makin maju. Kalau dulu orang mengaji ya di pesantren, sekarang ngaji di Mbah Google udah cukup. Oke. Nah, seperti halnya belajar koi juga gitu. Tapi memang ada perbedaan. Belajar di Google itu orang pandai memilih ikan. Tapi banyak, jadi kesimpulannya banyak orang pandai Mas, tapi orang paham sedikit. Jadi pandai dengan paham itu memang beda. Bedanya juga nggak jauh. Tapi kalau orang pandai itu sekarang itu mudah belajar dengan cukup dengan HP sudah bisa belajar koi, belajar dagang, belajar apapun bisa. Nah, tapi untuk pemahaman koi, jadi kalau orang sudah paham itu tahu
barangnya langsung tahu namanya, bahkan silsilahnya itu tahu, silsilah itu paham namanya. Jadi ini adalah berawal dari ini sama ini namanya paham. Jadi seperti kalau koi itu seharusnya dari awal yang selain sisik biasa itu yang disebut dulu itu nama koi itu sisiknya selain sisik biasa. Contoh Gindrin Kohaku. Apakah kalau Kohaku Gindrin salah? Enggak, tapi yang paling tepat adalah Gindrin Kohaku, bukan Kohaku Gindrin. Karena Gindrin itu ada kelas sendiri, Doitsu Kohaku. Jadi selain sisik biasa itu yang disebut adalah sisiknya dulu, Doit apa Gindrin. Nah, itu suatu pemahaman juga. Jadi misalkan Kiko, nah bagi yang orang taunya, apalagi yang sekarang ramenya bisnis koi, taunya hanya nyebut Kiko. Kiko itu singkat, lengkapnya kan Kiko Kuryu. Nah, Kiko Kuryu Kumon Ryu Hikari. Nah, Beni Kiko, Beni Kumon Hikari. Ada lagi Kin Kiko. Nah, Kin Kiko ini bisa apa istilahnya turunan dari Kujaku Doit dengan Kumon atau penyimpangan. Nah, yang dimaksud penyimpangan itu tidak sesuai dengan bapak dan ibunya. Nah, tidak sesuai betina dan pejantan. Misal saya tahun 2002 itu ternak Kumon yang pertama di Blitar maupun pertama di Indonesia itu saya pertama Kumon tahun 2002. Nah itu ada penyimpangan keluar Kigoi Doit. Kigoi Doit. Ya, itu namanya penyimpangan. Jadi, nah Kawarimono sendiri ya berawal dari penyimpangan itu. Misalnya Kohaku dengan Kohaku, anak-anaknya keluar Benigoi, Akahajiro, Kanoko Kohaku, Shiro Muji. Nah itu kan semua dimasukkan Kawari yang penyimpangan. Bisa berarti ada beberapa yang harus kita memahami, terutama di genetiknya Mbah ya, dari mbah-mbahnya bapaknya siapa nanti keluarnya akan apa itu Mbah ya. Nah ini juga ada hubungannya, tadi kita sempat bersih-bersih kolam nih Mbah ya. Tadi itu jenisnya ada beberapa saya lihat Mbah. Ada yang tanco, ada yang kujaku, ada yang tadi kalau tanconya tanco apa Mbah tadi? Tanco ada 2, tanco kikus ada beberapa lah. Artinya kalau semua tanco itu ikut tanco ya kalau lomba. Cuman itu kalau nama individunya itu ya ada tanco kikusui, tanco kohaku hikari, tanco kujaku. Nah itu berasal dari satu indukan, 1 betina, 3 pejantan. Betinanya apa itu Mbah? Betinanya tanco kujaku. Tanco kujaku. Jantannya ada 3. Itu jenisnya apa aja? Jantannya tanco benigingga, ada Maruten Kohaku Hikari, kemudian ada Sochikubai. Ini bukan tanco, jantannya yang tanco hanya tanco benigingga. Oke. Tapi betinanya tanco Mbah ya? Betinanya tanco. Jago. Ya. Muncullah tanco yang bermacam-macam tadi. Oke. Ini tadi ada beberapa, saya lihat kalau nggak salah ada 4 ya Mbah ya? 4 jenis ya? Itu dari indukan ini tadinya, indukan dan pejantan ini tadi. Iya. Jadi ada Sochikubai, Kujaku, terus Kohaku Hikari, ada lagi Benigingga. Benigingga kalau masih kecil itu sama dengan Kujaku. Atau biasanya Benigingga itu kecilnya
badannya gosiki, siripnya platinum. Nah, kalau yang tadi yang digambar itu ada KG Soa, KG Siro itu memang lain. Oh, Hanya beda dari. beda. Itu memang grup KG ya. Oh. Nah, dari indukan yang Tanco, Kojaku dan 3 pejantan ini tadi, ada nggak yang menyimpang, Pak? Jenisnya yang menyimpang? Yang menyimpang itu nggak ada. Nggak ada, nggih? Ya. Menyimpangnya tetap Hikari Moyo. Jadi nggak ada yang nggak Hikari, nggak ada. Semua Hikari, Mas? Ya, karena induk dan pejantannya Hikari. Hikari. Nah, ini tadi size-nya sekitar 10, Mbak ya? 10-15 lah. Ya 10-14. 10-14. Ya. Lumayan agak besar, dan ini kayaknya akan ditarungkan juga di kontes, Mbak ya, nantinya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti ini masuknya ke kelas mana, Mbak? Ada Kojaku sama Hikari Moyo sama Tanco, ada 3. Ada 3 nih Ya. Nanti masuknya ke sana. Ya. Nah, kalau kita bicara soal harganya, Mbak, kira-kira ini udah ada harganya belum sih, Mbak? Ya, kalau harga sih bisa diada-adakan. Nah, Oke. nah, kemarin itu kan hasil kemitraan. Ya, perlu diketahui itu hasil kemitraan model yang saya pakai itu sensir atau sortir kedua itu baru bagi hasil. Nah, yang sudah ini kan sensir pertama umur 2 bulan, sensir kedua 4 bulan. Nah, mungkin nanti kalau ingin yang lebih baik ya mungkin pokoknya ini 4 bulan ini diundur jadi 5 bulan. Itu saya kira hasilnya lebih sedikit tapi lebih bagus. Oh, gitu loh. Karena kalau karakter Hikari seperti ini, Mbak, kecilnya itu biasanya belum kelihatan, Mbak ya. Mungkin kalau dari video sebelumnya kemarin sahabat koi bisa lihat sulit sekali, Mbak ya, kita menentukan ikan koi sensir pertama itu pola, bahkan warnanya pun belum kelihatan jelas, Mbak ya. Ya, memang yang menentukan untung dan ruginya petani atau breeder koi itu adalah harus paham karakter induk ataupun harus punya prediksi. Untuk sensir pertama itu memang paling sulit. Ya, kalau seperti Hikari yang Kojaku yang ada 4 jenis tadi itu mudah, Mas. Tapi seperti yang kemarin itu Mas sampai sensir pertama hadir, sensir kedua saya suruh hadir walaupun itu menurut saya gagal. Saya nggak malu gagal. Nah, gagalnya itu kan gagal nggak sesuai dengan keinginan. Kalau masalah kualitas saya kira nggak gagal. Hanya jenisnya saja yang saya anggap gagal. Jadi yang tadinya saya itu pengennya itu Koromo Soa Hikari. Nah, kenyataannya menurut saya kondisi yang sortir kedua ini jadinya Gingga dan Kogane Ryu. Oke, itu sahabat koi. Jadi bukan gagal total, tapi memang meleset dari ada yang sortir kedua kemarin itu malah istilahnya masih paling kecil sendiri itu Kinsowa ada, Ginsiro ada. Nah, itu ternyata ada hanya kira-kira 20%, itu pun paling kecil. Untuk size ikannya nih? Iya, paling kecil. Nggak tahu apa itu dulu waktu masih di pendederan itu ada predator atau apa. Yang jelas saya anggap produk itu produk gagal masalah
prediksi dan jenisnya. Kalau masalah kualitas, saya anggap itu nggak gagal. Karena dari hikarinya pun bisa kelihatan Mbah ya. Ketebalan hikari, warnanya juga tajam. Dan yang paling penting bagi hasil dari mitra itu sebagian besar langsung saya jual partai, buktinya ya langsung laku langsung. Nah itu bukti tidak gagal total. Secara nilai ekonominya pun tetap masih ada Mbak. Jadi nah ini ada pertanyaan mungkin Mbak, bisa nggak sih Mbak masih terbuka nggak untuk kemitraan dengan jenengan kayak gitu, semisal ada ini viewer ada yang petani, wah saya pengen kemitraan dengan Mbah Mun, itu bisa nggak Mbak? Insya Allah kalau selama saya masih diberi kesehatan itu insya Allah saya terima. Karena maaf, saya memang terus terang nggak punya dan nggak berusaha punya lahan sawah. Dan indukan saya Mas tahu sendirilah, orang nggak punya lahan, indukan ya minimal 25 ekor lah, itu minimal lah. Nih sahabat koi, ada di kolam belakang ini gambarnya. Ini indukannya di sana Mbah ya. Yang paling ujung itu, dan ini yang sini pejantan Mbah. Yang sini betina ini 15 ton, yang pejantan 40 ton kolamnya. Oke. Yang pejantan berarti yang sebelah sana Mbah ya. Oke, ini di sahabat koi masih, insya Allah nanti masih bisa kalau pengen mitraan dan pengen dapat produk dari Mbah Mun. Ya pokoknya kalau saya pengennya ya bagi hasilnya sortir kedua. Jadi saya pengen hasil dari bagi hasil dengan mitra itu langsung bisa saya uangkan atau saya jual. Nah gitu, jadi kisaran 10-15 atau syukur kalau 12-18 kan gitu. Oke. Kira-kira kalau ingin bermitra dengan Mbah Mun itu lahannya seluas apa Mbah? Minimalnya. Wah, kalau itu bebas Mas. Oh bebas nggih? Bebas. Saya bebas kalau masalah lahan. Jadi nggak harus empang besar enggak Mbah ya? Jadi semisal punya kolam dengan ukuran semisal 5 kali 5 atau berapa itu juga udah oke Mbah ya? Oke, nah sahabat koi, nah yang penasaran tadi Mbah, harganya kemudian kisaran berapa yang? Jadi itu gini Mas, kemarin saya dapat bagi hasil itu 200 lebih yang grup Kujaku plus Hikari Moyo tadi. Nah itu yang 200 ekor langsung saya jual, langsung laku. Nah itu lakunya per ekor 20.000, jadi 200 ekor itu laku 4 juta. Nah itu yang masih ada, pilihan saya bukan itu yang terbaik tapi yang saya suka. Itu sekitar 50 ekor lah kurang lebihnya. Tanconya saja ada 20 lebih lah. 20 lebih ekor ya. Nah, dan itu asli Mbah ya tanconya ya. Semua tanco dan pattern asli. Bukan nori. Bukan nori Mbah ya. Tapi asli Mbah. Asli loh. Bikin yang artinya kita punya yang asli sekian ekor itu ya alhamdulillah lah. Itu merupakan suatu keberkahan bagi saya. Walaupun size-nya masih kecil. Nah itu kalau masalah harga, nah sekarang itu kelasnya sudah kelas bahan kiping atau KC ataupun show quality. Ini 3 ini. Itu semua ada di situ. Dan hanya sekitar 50 ekor. Nah,
Itu kalau KC bisa dibayangkan harganya. Saya KC pertama Sochi Kuba itu harganya saya jual borongan 400 ribuan. Per 1 ekor Mbah ya? Ya, itu kepada penyelenggara. Penyelenggara jualnya 1,5. Open bidnya ya? Iya. Nah terus kalau kita misal kita mau lomba, kita mau beli ikan untuk show, nah kan kisaran ya juga kisaran 500.000 lah. Oke, itu nilai dari awal dari 500 Mbah ya. Iya. Itu yang terendah lah, nilai terendahnya. Nanti tergantung yang mana, misal milih pun beda harganya Mbah ya. Oke. Nah, jadi bisa dibayangkan. Jadi seandainya 50 ekor itu misal diambil semua, kira-kira harganya tafsiran saya sekitar 200 atau 250. Oke. Itu kalau diambil semua. Jadi kalau mau ambil hanya untuk persiapan show ya lain juga. Oke, ini sahabat koi yang penasaran dari kemarin gelitik saya untuk tanya harga ikan koinya yang ada di Isaku Koi ini terjawab. Nah nanti kalau mungkin ini dalam waktu dekat ini ada kontes di Blitar Mbah ya, Piala Presiden. Mungkin sahabat koi yang pengen, tadi udah videonya saya perlihatkan untuk ikan-ikan produk beliau yang 3 ini tadi, ada bahan keeping, bahan KC, dan show quality. Ini nanti kalau pengen tanya bisa langsung datang ke beliau. Nomornya ada di kolom deskripsi. Jadi langsung hubungin beliau di nomor itu, nanti langsung kalau memang ready ada nanti bisa Mbah ya di order. Oke. Nah itu tadi sahabat gue, kita udah buka-bukaan dengan harga juga, udah lihat produknya juga cakep-cakep Mbah ya. Ikarinya juga tebel saya bilang, dan tanjungnya ini asli, bukan sekedar asli loh. Asli loh. Oke, sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini Mbah. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama Mas. Oke, sahabat koi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.